Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Sukmawati dan teman saya Adil Gumelar Akbar serta Sania Chandra Kirana. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Azure dalam Media Pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang pengertian model pembelajaran Azure dan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran Azure. Kata Azure merupakan akronim dari Analysis Learner, State Standards and Objectivitas, Select Strategis Technology, Media and Materials, Utilities Technology, Media and Materials, Require Learner Participation, Evaluate and Revise. Nah, kata-kata ini membentuk sebuah kata Azure. Nah, namun di sini penjabaran huruf-huruf dari kata Azure juga merupakan rincian langkah-langkah dalam membuat perancangan pembelajaran. Model pembelajaran Azure diperkenalkan pertama kali oleh Heinrich Mollanda Russell pada tahun 1989. Model pembelajaran Azure merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menuntun pembelajaran secara sistematis untuk merencanakan proses pembelajaran secara efektif, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Model pembelajaran Azure merupakan sebuah prosedur panduan untuk mendesain perencanaan dan bimbingan pembelajaran yang mengkombinasikan antara materi, metode, dan media. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Azure adalah model yang memusatkan ke siswa dan memfokuskan karakteristik siswa yang akan memudahkan dalam menentukan metode, media, teknologi, dan strategi pembelajaran yang tepat untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien. Selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran Azure. Terdapat 6 langkah dalam model pembelajaran Azure ini. Yang pertama yaitu analis learner atau menganalisis siswa. Langkah pertama dari implementasi model Azure yaitu mengidentifikasi siswa. Guru harus mengetahui karakter siswa untuk dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Analisis terhadap karakter siswa ini meliputi karakteristik umum, kompetensi spesifik yang telah dimiliki siswa sebelumnya, dan gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu state objektivitas atau merumuskan tujuan pembelajaran. Langkah selanjutnya dari model desain pembelajaran Azure adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik. Pada tahap ini, guru menentukan tujuan pembelajaran mulai dari outcome apa yang diinginkan dan bagaimana cara mengevaluasi outcome tersebut. Kemudian, guru juga mempertimbangkan tujuan pembelajaran ini lebih bersifat praktik untuk meningkatkan keterampilan peserta didik atau lebih bersifat penanaman konsep untuk meningkatkan pengetahuan mereka atau mungkin bersifat kecakapan sehingga lebih mengasah kemampuan berpikirnya. Yang ketiga yaitu select methods, media, and materials, memilih metode, media, dan bahan ajar. Nah, dalam langkah ini, guru memilih metode, media, dan bahan ajar yang akan digunakan. Ketiga komponen ini berperan penting dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu utilities, media, and materials, atau memanfaatkan media dan bahan ajar. Tahap keempat ini yaitu penggunaan media dan bahan ajar untuk pembelajaran. Ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Yang kelima yaitu requires learner participation atau melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika siswa ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jika siswa aktif dalam proses pembelajaran, akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan oleh guru, serta menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi. Setelah melakukan proses pembelajaran, selanjutnya diadakan evaluasi dan revisi. Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisien program pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar siswa. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mbak Sania Chandra Kirana. Langsung saja di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya Mbak Yuyun. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan model Azure.
Nah, langsung saja agar kita bisa mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan dari model Azure ini. Model Azure itu memiliki beberapa kelebihan walaupun masih memiliki beberapa kekurangan ya. Yang pertama itu secara umum keunggulan dari model Azure yakni lebih banyak komponennya dibanding dengan model materi ajar komponen tersebut. Di antaranya analisis pembelajar, rumusan tujuan pembelajar, strategi pembelajar, sistem penyampaian, penilaian proses belajar, dan penilaian belajar. Yang kedua itu sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi dan review. Selain itu, model ini tuh mengedepankan pembelajar ditinjau dari proses belajar, tipe belajar, dan kemampuan prasyarat. Selanjutnya, untuk mengetahui keunggulannya bisa dibaca di makalah dari kelompok kami. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kekurangan model Azure ini apa. Yang pertama itu tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu, dan yang kedua, walaupun komponen ini itu relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran itu termasuk di dalamnya. Nah, mungkin presentasi dari saya ini cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran Azure dalam masa pandemi. Model Azure adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk jenis media yang tepat dalam proses pembelajaran. Model ini diciptakan untuk menciptakan pembelajaran agar lebih efektif dan efisien, khususnya dalam pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Dalam masa pandemi ini, peranan media sangatlah penting karena tidak bisa bertatap muka, maka peranan media dalam pengajaran sangatlah vital. Strategi yang dapat digunakan diantaranya dengan memberikan pengajaran melalui media online seperti Zoom, Meeting, WhatsApp Group, Google Classroom, Twitter, Instagram, blog, dan lain sebagainya. Ketika dalam media Zoom, strategi yang digunakan adalah model ceramah dan diskusi ringan tanya jawab. Bentuk-bentuk media sosial yang saat ini akrab dengan kita diantaranya adalah Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zoom, Meeting, YouTube, blog, dan WhatsApp Group. Media sosial diantaranya dapat digunakan untuk pendidikan atau pembelajaran dan terdapat beberapa manfaat diantaranya. Pertama, dapat digunakan dalam berinteraksi dan berkomunikasi antara guru dan siswa. Dengan media sosial ini, kita mengajak siswa berinteraksi baik menggunakan media sosial atau aplikasi perpesanan. Kedua, dapat digunakan untuk memberikan materi pembelajaran. Di sini guru dapat memanfaatkan media sosial dan aplikasi perpesanan untuk memberikan materi pembelajaran seperti yang kita lakukan saat ini dengan menggunakan grup WhatsApp, Google Classroom, Zoom, dan Google Form. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.